Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Imran Rosyadi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan kelas F dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan meskipun melalui daring. Serta tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Minanisar, NIM 2119135 dari kelompok 5, dan teman saya Rizky Nazilatul Ainiyah NIM 2119141, Isa Ansori 2119143, dan Muhammad Abdul Halim 2119147. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Baiklah, materi yang pertama mengenai peranan keluarga dalam pendidikan. Dalam pendidikan selalu ditandai dengan proses pendidikan yang berkaitan dengan peran, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab orang tua, baik secara psikologis maupun aktualisasi peran orang tua dalam pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Hal ini menegaskan bahwa penanaman pendidikan Islam harus berangkat dari keluarga. Pengetahuan yang dimiliki oleh anggota keluarga tentang agama, terutama orang tua, mempunyai peran penting dalam membentuk pandangan hidup dan kepribadian anak di lingkungan keluarga. Tujuan pendidikan anak dalam keluarga diarahkan untuk menjadi anak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua, serta menghormati saudara dan sesamanya. Orang tua berkewajiban memelihara diri dari api neraka dengan cara mendidik anak dan keluarga secara baik dan benar, seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena manakala orang tua tidak bisa mendidik dengan baik dan benar, bukan tidak mungkin dapat tergelincir masuk ke neraka. Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, baik di lingkungan masyarakat muslim maupun non-muslim. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluarga manusia dilahirkan dan berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan dalam keluarga akan selalu memengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam keluarga ini yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap pendidikan anaknya lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan, dan pendidikan kesosialan, seperti tolong-menolong, bersama-sama menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan dan ketenteraman dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan pendidikan nasional, peranan keluarga sebagai lembaga pendidikan menjadi sangat penting. Peranan keluarga terutama dalam penanaman sikap dan nilai hidup, pengembangan bakat dan minat, pembinaan bakat dan kepribadian,
Di dalam keluarga juga dilakukan pembinaan dan penanaman nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai Pancasila dari keluarga inilah akan terbentuk masyarakat dan bangsa. Untuk menanamkan materi pendidikan tersebut tidak mungkin hanya dengan perintah atau nasihat, larangan atau hukuman, tetapi akan lebih berhasil apabila dilakukan dengan memberi contoh dan iklim keluarga yang kondusif. Karena anak suka meniru dan suka mencoba sendiri sebagai naluri kreativitasnya. Materi pendidikan pembiasaan bagi anak penting untuk pembentukan pribadi, akhlak, dan agama pada umumnya. Karena pembiasaan agama itu akan memasukkan unsur-unsur positif dalam pribadi anak yang sedang tumbuh. Semakin banyak pengalaman ajaran Islam yang didapat melalui pembiasaan itu, akan semakin banyak nilai-nilai keislaman dalam pribadinya dan semakin mudah untuk memahami ajaran Islam di masa-masa mendatang. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Baik, di sini saya akan menyelanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu poin B, kerjasama antara sekolah dengan sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga. Sekolah yaitu suatu organisasi atau wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan semua sumber daya secara selektif, efektif, dan efisien, karena adanya persamaan motif untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaannya. Keberadaan sekolah menjadi sangat penting. Dengan demikian, sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama anak-anak diserahkan kepada pihak sekolah untuk memberikan pendidikan yang teratur, terpadu, terencana, dan saling berkesinambungan. Maka sekolah dikelompokkan dan disusun berdasarkan jenis dan jenjangnya. Hubungan sekolah antar sekolah ini akan sangat berpengaruh dalam kualitas pendidikan yang didapatkan oleh peserta didik, karena antar jenjang memiliki keterkaitan, baik dari mata pelajaran yang didapat maupun pemahaman psikologis peserta didik. Dengan sekolah, pemerintah mendidik masanya untuk menjadi seorang ahli yang sesuai dengan bidang dan bakat si anak. Kurang lebihnya sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Hubungan masyarakat dengan sekolah. Pengertian hubungan masyarakat. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan prosedur, instansi, atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Hubungan masyarakat dari arti yang lain yaitu suatu usaha untuk mencapai hubungan yang harmonis antara satu sekolah dengan masyarakat melalui satu proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik. Pengertian hubungan masyarakat menurut Edward L. Bernays mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat, membujuk masyarakat untuk mengubah sikap dan tindakannya, mengusahakan untuk mengintegrasikan sikap dan tindakan perusahaan dengan masyarakat dan sebaliknya, masyarakat dan perusahaan. Fungsi humas dalam pendidikan Islam. Fungsi utama hubungan masyarakat adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga atau organisasi dan publik, internal dan eksternal, dalam menanam pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan pendapat yang menguntungkan lembaga atau organisasi. Fungsi pokok hubungan masyarakat adalah mengatur informasi internal dan eksternal dengan memberikan informasi serta penjelasan seluas mungkin kepada publik mengenai kebijakan, program, serta tindakan-tindakan lembaga atau organisasi. Poin yang ketiga, tujuan hubungan masyarakat dalam pendidikan Islam. Di antaranya, 1. Mengembangkan pembinaan pengertian masyarakat
tentang semua aspek atau bidang pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, menampung harapan-harapan tentang tujuan pendidikan sekolah. Yang ketiga, memperoleh partisipasi, dukungan, dan bantuan secara konkret dari masyarakat, baik berupa tenaga, sarana, maupun dana demi kelancaran tercapainya tujuan pendidikan. Yang keempat, menumbuhkan dan membangkitkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada masyarakat terhadap kelangsungan program pendidikan sekolah secara tepat dan hemat. Yang kelima, mengikut sertakan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sekolah. Tugas dan kewajiban humas. Yang pertama, menyampaikan pesan atau informasi dari sekolah, baik lisan, tertulis, atau visual kepada publiknya, sehingga masyarakat memperoleh pengertian yang benar dan tepat mengenai kondisi sekolah, tugas, dan kegiatan. Yang kedua, melakukan studi dan analisis atau reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan dan langkah tindakan sekolah, termasuk segala macam pendapat publik yang mempengaruhi sekolah. Yang ketiga, menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dalam memberikan pelayanan dan mengesankan dan memuaskan publik. Ya, yang selanjutnya yaitu peran masyarakat terhadap pendidikan. Proses pendidikan dalam masyarakat telah dimulai sejak anak-anak. Untuk beberapa jam setelah selepas dari asuhan orang tua dan juga berada di luar sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat banyak sekali meliputi segala bidang, baik pembentukan kepribadian, pembentukan pengetahuan, sikap, minat, maupun pembentukan kesusilaan dan agama. Proses pendidikan di lingkungan masyarakat adalah proses-proses pendidikan yang terjadi di luar keluarga dan di luar sekolah. Pendidikan yang diberikan biasanya tergantung kepada kebiasaan yang terjadi di lingkungan itu. Oleh sebab itu, hasil pendidikannya akan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Masyarakat mempunyai peran penting mencapai tujuan pendidikan. Kaitannya antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari masyarakat adalah sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang di lembaga maupun yang tidak dilembagakan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dalam masyarakat, terdapat berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun dimanfaatkan. Manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya, dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. Dari ketiga kaitan antara masyarakat dan pendidikan tersebut, dapat dilihat peran yang telah disumbangkan dalam rangka tujuan pendidikan, yaitu berupa ikut membantu penyelenggara pendidikan, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana, dan prasarana. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.